day for you. That's what I think, what I say, and what I do. Selamat beribadah kembali di Good Morning Jesus. Mari kita berdoa, kita mau siapkan hati kita, diri kita untuk bersama-sama beribadah pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami beribadah bersama-sama. Kami bersukacita memuji Tuhan, memohon Tuhan boleh memberkati kami. Bersama-sama kami belajar firman Tuhan dan kami boleh juga membagikan berkat firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami melalui apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan. Bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yuk kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Good morning Jesus. Good morning Jesus. This day for you. Bless what I think, what I say, and what I do. Good morning Jesus. This day for you. Bless what I think, what I say, and what I do. Kita semua pasti ingin bisa dengan perkataan yang baik, dengan melakukan apa yang baik seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan sebagai orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan. Dan setiap hari kita belajar firman Tuhan pada waktu Bible time. Kita akan mendengar dan kita belajar sebuah lagu Kristen anak-anak yang lagunya ini dengan cerita dari salah satu kisah di Lukas 15. Yuk kita dengar dan belajar bersama. Two brothers, and one of them was greedy, greedy brothers. Two brothers, and one of them was greedy, greedy. He said, Dad, I want my money, money. He was the prodigal son. The other good brother stayed on the farm to worky, worky. Other good brother stayed on the farm to worky, worky. Greedy brother spent his money, money. He was the prodigal son. He spent it on having fun and drinky, drinky. He spent it on having fun and drinky, drinkies. He spent every shiny penny, penny. He was the prodigal son. The money was finished, and so he fed the piggy, piggies. Money was finished, and so he fed the piggy, piggies. He was broke and kinda stinky, stinky. He was the prodigal son. He went home to Daddy to say I'm really sorry, sorry. Went home to Daddy to say I'm really sorry, sorry. Dad said, son, let's throw a party, party. He was the prodigal son. The brother who stayed home was feeling kinda grumpy, grumpy. Brother who stayed home was feeling kinda grumpy, grumpy. He said, Dad, you must be crazy, crazy. He was the prodigal son. Said Daddy to Sonny, we're gonna have a party, party. Daddy said, Sonny, we're gonna have a party, party. My son was lost, now he's found it, found it. He was the prodigal son. My son was lost, now he's found it, found it. He was the prodigal son. Tadi kita sudah mendengarkan lagunya, salah satu cerita di Alkitab. Sekarang kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita berdoa dengan sikap yang baik. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Boleh mengajarkan kami untuk kami menjadi orang-orang yang lebih baik dan boleh melakukan apa yang telah diajarkan oleh firman Tuhan. Mohon Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Di lagu tadi ada disebutkan, di satu keluarga ada seorang bapak dengan anak-anaknya. Siapa tadi memperhatikan? Ingatkah? Atau ada yang tahukah berapa ya jumlah anak di dalam cerita ini? Benar, tadi disebutkan two brothers. Ya, jadi bapak ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka hidup bersama, mereka bekerja bersama. Setiap hari mereka senang bersama-sama. Tapi satu kali, salah satu anaknya itu meminta sesuatu kepada ayahnya. Tadi kita kalau ingat lagunya ya, he said, "Dad, I want my money." Wah, dia inginkan uang. Kalau money, wah berarti uang yang banyak. Mau beli apa? Beli rumah yang besar. Waktu itu kendaraan masih menggunakan kuda atau keledai. Jadi bukan untuk beli mobil juga. Dia minta uangnya. Ternyata dia mau pergi ke tempat yang jauh dan dia mau menggunakan uangnya di sana. Ketika dia berangkat, kita lihat ya, dia berangkat dengan hati yang senang ya. Sambil dia berjalan, menoleh, dia melambaikan tangannya, dadah ayah, ya, goodbye. Nah, tidak terlihat wajah ayahnya di sini, tapi pasti ayahnya merasa sedih. Si anaknya senang. Wah, ini uang yang banyak. Aku bisa tinggal di tempat yang baru. Pasti sangat menyenangkan di sana. Benarkah? Menyenangkan setelah meninggalkan rumah? Ya, sepertinya begitu ya. Wah, sambil duduk, sambil bersantai. Tidak ada yang mengatur aku sekarang. Gak ada yang mengingatkan, ayo waktunya bekerja. Di sini saya bisa main sepanjang hari. Gak usah bekerja, gak usah capek-capek. Gak juga saya diatur. Ayo makan makanan yang sehat. Ayo kamu perlu belajar. Ayo kamu lakukan ini. Ayo waktunya tidur. Dapat istirahat yang baik. Wah, menyenangkan di sini. Saya bisa melakukan apa saja yang saya inginkan. Dan satu lagi, ingat kan? Tadi kan saya bawa banyak apa teman-teman? Money. Wah, money tahu kan ya? Uang yang banyak ini. Nah, saya pengen beli baju baru. Nah, saya tinggal menggunakan uang saya ya. Saya kalau pengen beli apa ya? Kalau lapar, beli makanan yang saya suka. Kalau di rumah diingatkan, jangan banyak makan yang goreng-goreng, bisa batuk. Sekarang makan pagi, makan siang, makan malam, goreng semua ya. Yang manis-manis, semua yang saya suka. Nah, saya bisa pakai uangnya untuk membeli makanan, pakaian, mainan, apapun yang saya suka. Kalau uangnya dipakai terus, ternyata apa yang terjadi ya? Wah, tadinya yang satu kantong penuh uangnya itu sekarang, uangnya habis. Ada lagunya, the money was finished. Wah, habis uangnya. Aduh, bagaimana ini? Mungkin ya baju-baju saya dijual saja ya, beberapa
beberapa begitu ya, yang lumayan bisa buat beli makanan. Tapi kemudian kan semua sudah habis. Aduh, bagaimana? Saya lapar, saya ingin beli makanan, nggak punya uang. Kalau begitu saya harus bekerja. Ternyata susah sekali untuk mencari pekerjaan waktu itu. Akhirnya ada yang mengatakan, baiklah, kamu diterima. Wah, saya senang. Saya kerja, saya akan dapat uang, saya bisa beli makanan lagi. Ternyata apa teman-teman pekerjaanku ini? Menjaga babi. Tahu kan kalau deket-deket kandang babi itu bau ya, gak enak ya. Apalagi makanannya, aku harus memberi mereka makan. Tapi bagaimana? Ya, saya harus bekerja. Ya, sudahlah, saya terpaksa bekerja dulu. Tapi kemudian saya berpikir, di rumah bapakku ada banyak pelayannya, ada banyak orang bekerja. Untuk apa saya di sini? Saya akan pulang dan saya akan kembali ke rumah. Tapi saya kan sudah berbuat salah ya. Saya yang mau meninggalkan rumah, saya tidak mau menurut. Nah, bagaimana? Benar-benar saya sudah berbuat salah. Nah, saya akan pulang. Saya bukan lagi nanti menjadi anaknya Bapak. Saya akan meminta kepada Bapak. Jadi saya bekerja di rumah Bapak. Saya akan katakan, saya sudah berbuat jahat Bapak. Saya sudah bersalah kepada Allah. Saya sudah bersalah kepada Bapak. Maafkan saya. Nah, ketika dia pulang itu dengan semangat. Sebisanya mau berlari supaya bisa cepat sampai di rumah. Ternyata dia melihat ya, dia sudah berjalan sekian lama. Ini sepertinya sudah dekat dengan rumah saya. Tapi ketika dia lihat dari jauh, wah, ada seseorang. Siapa ya orang itu? Lalu dia coba perhatikan, sepertinya itu Bapak. Wah, benar, ada Bapak di ujung sana. Wah, bagaimana ini? Saya teruskankah perjalanan? Atau saya berhenti? Saya berbalik? Jangan-jangan Bapak lihat dari jauh nanti dia akan teriak, hei, kamu balik saja. Kamu tidak bisa kembali lagi ke rumah. Bagaimana kalau seperti itu? Mungkin Bapak sudah lihat saya. Ya, saya coba mendekat lagi. Nah, terlihat Bapaknya. Ketika sudah dekat, sudah ada di depan Bapak. Coba ingat, tadi dia mau berbicara apa kepada Bapaknya? Ya, dia akan mengatakan, saya sudah berbuat jahat kepada Bapak. Saya sudah bersalah kepada Allah. Saya sudah bersalah kepada Bapak. Maafkan saya. Ternyata Bapaknya itu bukan marah, bukan mengusir. Nah, pastilah mungkin kita juga kaget. Bapaknya memeluk anak itu yang sudah berbuat salah kepada Bapaknya. Kita lihat bahwa Bapaknya mau memeluk anaknya, menunjukkan Bapak ini mengampuni anaknya yang sudah berbuat salah. Seseorang memiliki dua anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya, Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal. Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya.
Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh. Dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Hei, hati-hati kalau jalan. Ayo main lagi. Kembalikan. Pencuri, pencuri. Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani, anak muda itu menjadi kelaparan, sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu. Tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat rayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan bapakmu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Tapi Bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecilku agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Hah! Anakku, kau selalu bersamaku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati,
Tapi sekarang ia hidup, ia hilang, dan telah ditemukan. Dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar sesuatu, bahwa setiap kita itu bisa berbuat dosa atau berbuat salah. Misalnya seperti anak di cerita tadi, kita memilih melakukan apa yang kita suka walaupun itu salah. Dan setiap kita perlu loh memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Setiap kita juga harus mau mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Yuk sama-sama kita belajar untuk saling mengampuni. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh memuji Tuhan dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kami akan menutup ibadah kami. Tuhan berkati setiap kami, baik murid dan juga guru-guru. Bantu kami untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.